Selamat siang Ibu Julisar, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi, dan selamat siang untuk para pendengar semuanya. Kami hari ini dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai makalah kami yang berjudul Implementasi Big Data pada Perusahaan Netflix. Next. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aurelia dengan NIM 2020-50190. Yang kedua ada Erika Anggraini dengan NIM 2020-50222. Yang ketiga ada Tiffany Luvenia dengan NIM 2020-50284. Yang keempat ada saya sendiri, Fionika Alessandra, dengan NIM 2020-50326. Yang selanjutnya ada Zalfa Kroenisa dengan NIM 2020-50462. Dan yang terakhir ada Zevanya Valentin dengan NIM 2020-50514. Judul dari makalah kami ini adalah Implementasi Big Data pada Perusahaan Netflix. Next. Makalah kami ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi kelas A Trisakti School of Management yang dibimbing oleh Ibu Julisar. Next, latar belakang dari makalah kami ini adalah bahwa globalisasi dan modernisasi menimbulkan dampak yang sangat besar dalam perkembangan dan kemajuan hidup masyarakat yang menggunakannya. Komunikasi menjadi tidak terbataskan jarak dan waktu. Informasi dari luar daerah atau luar negeri bisa dengan mudah diketahui. Banyak hal menjadi praktis berkat kemajuan teknologi yang terus berevolusi, serta kehadiran internet yang mendukung praktik globalisasi dan modernisasi. Salah satu bukti dari peran globalisasi dan modernisasi yang sekarang ini sudah melekat di masyarakat adalah kehadiran aplikasi streaming yang bisa digunakan dan diakses dengan mudah, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Streaming sendiri merupakan teknologi pengiriman data, video, atau audio dalam bentuk yang telah dikompresi melalui jaringan internet yang ditampilkan oleh suatu player secara real-time. Pengguna memerlukan player yang merupakan aplikasi khusus untuk melakukan dekompresi dan mengirimkan data berupa video ke tampilan layar monitor dan data berupa suara ke speaker. Sebuah player dapat berupa suatu bagian dari browser atau sebuah perangkat lunak. Next. Netflix merupakan salah satu player berbasis aplikasi yang menyediakan layanan pengaliran atau streaming berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Juli 2015, Netflix memiliki lebih dari 130 juta total pelanggan secara internasional, termasuk 53,78 juta di Amerika sendiri. Next. Dengan sekian besar angka pelanggan, banyak yang mempertanyakan bagaimana Netflix mengatur data pelanggan. Jawabannya adalah implementasi Big Data. Big Data merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan lebih bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Next. Rumusan masalah dari makalah kami adalah 1. Bagaimana sejarah, visi, misi, fitur, dan layanan Netflix. Yang kedua, bagaimana cara Netflix memperoleh dan mengelola Big Data. Yang ketiga, bagaimana Netflix memanfaatkan Big Data. Next. Untuk tujuan analisa, yang pertama, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah, visi, misi, fitur dan layanan Netflix. Yang kedua, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara Netflix memperoleh dan mengelola Big Data. Yang ketiga, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Netflix memanfaatkan Big Data. Next. Yang pertama, semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pembaca mengenai implementasi Big Data di perusahaan besar. Yang kedua,
Semoga makalah ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan berkembang yang belum mengenal Big Data. Yang ketiga, semoga makalah ini dapat menjadi dasar untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diterangkan di makalah ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada perusahaan Netflix. Definisi perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba dan keuntungan. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan. Bisa dilihat di dalam layar kita semua. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Yang kedua ada firma. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas terbuka atau PT terbuka. Yang selanjutnya ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga koperasi. Next. Selanjutnya saya akan membahas siklus pendapatan Netflix. Pertama-tama, pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Siklus ini memproses transaksi yang menggambarkan peristiwa ekonomi berikut. Yang pertama ada penjualan kas, penjualan kredit, penerimaan kas, penerimaan barang mencatat kewajiban untuk membayar barang dan membayar untuk barang itu. Selanjutnya, tujuannya ini adalah mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat, memverifikasi kelayakan kredit konsumen, mengirimkan barang atau memberikan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian, melakukan penagihan kepada konsumen pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat, menjamin semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Selanjutnya, untuk pendapatan Netflix Inc. berhasil mengantongi pendapatan sebanyak untuk pendapatan Netflix Inc. berhasil mengantongi pendapatan sebanyak 29,69 miliar US dollar atau senilai 430 triliun rupiah pada 2021. Jumlah ini naik 19% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 24,99 miliar US dollar. Pendapatan operasional perusahaan tercatat naik 35,15% menjadi 6,19 miliar US dollar. Sementara, laba bersih Netflix mencapai 5,11 miliar US dollar. Tercatat, jumlah pelanggan Netflix mencapai sekitar 221 juta di seluruh dunia hingga akhir 2021. Pelanggan terbanyak berasal dari Amerika Serikat, yakni sebanyak 75,21 juta, kemudian pelanggan dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika sebanyak 74,3 juta, Amerika Latin dan Asia Pasifik menyusul masing-masing sebanyak 39,96 juta dan 32,63 juta. Next. Selanjutnya ada perkembangan layanan streaming di Indonesia. Di Indonesia, platform sirkulasi dengan beragam model bisnis berbasis video on demand atau VOD telah hadir menggantikan penjualan dan penyewaan DVD atau Blu-ray atau melengkapi siaran TV konvensional. Model berbasis VOD tersebut terus mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai jenis turunannya seperti transactional video on demand atau TVOD, ad-based video on demand atau AVOD, dan subscription video on demand. Untuk SVOD saja pada 2020, sedikitnya ada 8 penyedia platform yang hadir dan legal di Indonesia. Antara lain ada iFlix, Netflix, Video, GoPlay, Genflix, Catchplay, Viu, dan Disney Plus Hotstar.
Kehadiran layanan konten internet over the top atau OTT berbasis aplikasi tersebut telah membawa banyak pengaruh pada industri hiburan, khususnya pada perfilman dunia dan Indonesia. Selanjutnya ada Netflix di Indonesia. Netflix resmi masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2016. Masuknya Netflix ke Indonesia menandakan semakin lebarnya jangkauan investasinya. Dengan peluncuran ini, konsumen di seluruh dunia dari Singapura hingga Santo Petersburg, dari San Francisco hingga Sao Paulo akan dapat menikmati acara TV dan film secara bersamaan tanpa harus menunggu. Ujar CEO Netflix, Reed Hastings dalam acara tahunan Consumer Electronic Show di Las Vegas. Selanjutnya ada Netflix sebagai raksasa hiburan online. Dengan biaya murah, Netflix memberikan layanan film streaming atau DVD dalam jumlah judul yang teramat banyak. Berdasarkan data dari Associated Press pada 2015, ada sekitar 60.000 film dan 140.000 judul DVD dalam katalog Netflix. Jumlah ini terus berubah karena jumlah film yang bertambah ataupun dikurangi. Alasan lain karena Netflix berhasil memberikan tontonan yang berkualitas, selain memberikan layanan streaming film dan DVD, Netflix juga mulai memproduksi konten sendiri. Pada 2013, Netflix resmi menayangkan House of Cards, film serial drama politik yang dibintangi oleh Kevin Spacey. Serial ini mendapat sambutan yang meriah dari penonton, juga mendapat review bagus dari kritikus film. Pada musim pertama saja, serial ini mendapat 9 nominasi Emmy Awards, penghargaan tertinggi untuk acara televisi di Amerika Serikat. Kini serial ini sudah berjalan 3 musim dan akan diperpanjang hingga musim kelima. Next. Selanjutnya, fitur dan layanan. Fitur adalah karakteristik dari sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan pengertian fitur adalah karakteristik khusus yang terdapat pada suatu alat seperti televisi, ponsel, dan lain sebagainya. Pada sebuah produk, pengertian fitur adalah unsur-unsur yang dipandang penting dan fitur mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih produk tersebut. Hal ini memberikan sebuah pemaknaan makna. Fitur adalah bagian terpenting dan berpengaruh bagi sebuah produk. Next. Selanjutnya ada Big Data Management. Pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Next. Selanjutnya ada manfaat Big Data. Yang pertama ada mengenal pelanggan dengan lebih baik. Dengan mengaplikasikan Big Data, artinya Anda mengumpulkan seluruh informasi terkait pelanggan yang membeli produk Anda. Mengerti pelanggan Anda adalah cara bagaimana Anda menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, Big Data dapat membangun strategi marketing yang efektif. Dengan data yang dimiliki, tentu kita bisa dengan mudah membangun strategi marketing yang efektif dan menjangkau setiap konsumen sesuai dengan segmen pasar kita. Next. Selanjutnya ada karakteristik Big Data. Yang pertama ada volume. Karakteristik utamanya adalah jumlah data yang sangat besar, bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Contohnya, Instagram telah menyimpan 69,23% data personal lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Karakteristik data yang kedua adalah velocity. Kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik Big Data, meliputi input data hingga penggunaan data. Yang ketiga ada variety. Big Data dari satu platform saja, yaitu Instagram, bisa bervariasi bentuknya. Misalnya ada data yang berbentuk formulir, data personal, foto, video, atau bahkan data filter Instastory. Yang keempat ada veracity. Bisa dibayangkan bahwa semakin besar sebuah data, semakin susah untuk mengelolanya dengan baik. Kalau terjadi error atau kesalahan proses, dampaknya bisa cukup besar. Big Data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, tetapi tentang identifikasi data dengan tepat agar memberikan manfaat bagi pengguna. Yang kelima, yang terakhir ada value. Big Data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Contohnya, fitur Instagram Stories
digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat ponsing instan cukup digemari. Next. Selanjutnya, definisi Big Data Management. Big Data Management adalah organisasi, administrasi, dan tata kelola sejumlah besar data terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuan dari Big Data Management adalah untuk memastikan kualitas data tingkat tinggi dan aksesibilitas untuk intelijen bisnis dan aplikasi analitik data besar. Perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi lain menggunakan strategi Big Data Management untuk membantu mereka bersaing dengan kumpulan data yang tumbuh cepat. Biasanya melibatkan banyak terabyte atau bahkan petabyte yang disimpan dalam berbagai format file. Big Data Management yang efektif terutama membantu perusahaan menemukan informasi berharga dalam kumpulan besar data tidak terstruktur dan semi-terstruktur dari berbagai sumber termasuk catatan detail panggilan, log system, sensor, gambar, dan situs media sosial. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya Netflix, profil perusahaan Netflix. Nah, jadi awalnya itu Netflix itu tuh awalnya adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. Nah, setelah 1 tahun Netflix berdiri itu, Netflix bakal fokus kepada penyewaan DVD aja daripada penjualan DVD. Nah, sehingga bisnis usaha penjualan DVD ini bakal ditinggalin pada tahun 2010. Nah, Netflix itu memperluas bisnisnya itu dengan mengenalkan layanan streaming, namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan Blu-ray. Nah, perusahaan itu memperluas usahanya secara internasional dengan layanan pengaliran tersedia di Kanada pada tahun 2011 dan terus berkembang layanan tersebut sejak saat itu. Nah, Netflix memasuki industri produksi konten pada tahun 2013, di mana debut seri pertamanya itu adalah berjudul Lilyhammer. Nah, Netflix ini telah memperluas produksi film dan serial televisi sejak saat itu secara besar-besaran dengan menawarkan konten Netflix original melalui perpustakaan digital milik mereka, baik di layanan televisi maupun film. Nah, Netflix ini telah merilis lebih dari 126 original series atau film pada tahun 2014, lebih dari keseluruhan jaringan kabel atau layanan channel. Nah, tapi sejak Juli 2012 ini, Netflix memiliki lebih dari 130 juta total pelanggan secara internasional, termasuk 57,38 juta subscriber itu adalah di Amerika Serikat sendiri. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya sejarah Netflix itu secara internasionalnya. Jadi Netflix ini tuh didirikan pada tanggal 29 Agustus di tahun 1997 di Scotts Valley, California oleh Mark Randolph dan Reed Hastings. Nah, jadi Randolph ini tuh kerja sama direktur pemasaran untuk perusahaan milik Hastings bernama Pure Atria. Nah, Randolph juga adalah salah satu pendiri Micro Warehouse, sebuah perusahaan jasa email komputer, dan kemudian dipekerjakan oleh Borland International sebagai wakil presiden pemasaran di Hastings. Nah, Hastings ini adalah seorang ilmuwan komputer dan ahli matematika. Nah, sebelum dia membuat Netflix ini, dia menjual Pure Atria, perusahaannya dia itu ke Rational Software Corporation pada tahun 1997 dengan harga $700 juta. Nah, penjualan tersebut kemudian menjadi akuisisi terbesar dalam sejarah Silicon Valley. Nah, ide mendirikan Netflix ini muncul saat mereka itu berpergian dari rumah mereka di Santa Cruz ke markas Pure Atria di Sunnyvale sambil menunggu regulator pemerintah menyetujui merger. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Tiffany. Setelah kita mengetahui sejarah Netflix internasional, selanjutnya kita akan mengetahui sejarah Netflix di Indonesia. Layanan Netflix di Indonesia hadir pada Januari 2016. Pengguna dapat menggunakan layanan Netflix dengan cara membuat akun dan berlangganan. Namun, sayangnya, Telkom Group memutuskan untuk memblokir Netflix per 27 Januari 2016 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, pengguna IndiHome, Wifi.id, dan Telkomsel secara otomatis tidak bisa mengakses layanan Netflix. Hal ini
dilakukan karena saat itu Netflix belum memiliki izin isi konten dan Netflix belum sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan di Indonesia. Hal itu juga didukung oleh MASTEL atau Masyarakat Telematika Indonesia, karena Netflix yang datang secara tiba-tiba dan tidak mendukung aturan. Namun, pihak Smartfren dan Excel Axiata justru tidak sependapat dan pengguna operator ini masih bisa mengakses layanan Netflix. Setelah 4 tahun berlalu, pada 7 Juli 2020, pihak Telkom membuka kembali layanan Netflix di Indonesia dengan aturan yang ditetapkan, yaitu sepakat untuk tidak menayangkan konten-konten terlarang yang mengandung pornografi, terorisme, mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu, dan patuh terhadap self-regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN. Boleh tolong di next? Selanjutnya kita masuk kepada visi misi Netflix. Netflix ingin menghibur dunia melalui aplikasinya yang dimana apapun selera pelanggan dan tak peduli di mana pelanggan tinggal, Netflix akan memberikan pelanggan akses ke berbagai serial, TV, dokumenter, dan game seluler terbaik, di mana pelanggan dapat mengontrol apa yang ingin ditonton, kapan akan menonton, tanpa iklan, dan dengan satu langganan mudah. Streaming Netflix tersedia dalam lebih dari 30 bahasa di 190 negara, di mana tujuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan mereka. Karena menurut Netflix, cerita yang hebat bisa berasal dari mana saja dan disukai di mana-mana. Sebab, Netflix merupakan perusahaan yang penggemar barat hiburan dan selalu mencari cara untuk membantu pelanggannya dalam menemukan cerita favorit berikutnya. Boleh tolong di next? Selanjutnya, fitur dan layanan Netflix. Netflix dapat diakses melalui browser internet di PC, sementara aplikasi Netflix tersedia di berbagai platform, termasuk pemutar Blu-ray disc, komputer tablet, ponsel TV pintar, pemutar media digital, dan konsol video game. Selain itu, semakin banyak penyedia televisi multi saluran, termasuk televisi kabel dan layanan IPTV juga telah menambahkan aplikasi Netflix yang dapat diakses di dalam decoder mereka sendiri. Terkadang, dengan kemampuan kontennya, bersama dengan layanan video online lainnya, untuk disajikan dalam antarmuka pencarian terpadu bersama program televisi linear sebagai solusi all-in-one. Yang pertama, layanan Netflix. Layanan Netflix ini terdiri dari 4 paket. Yang pertama, paket ponsel, di mana khusus pengguna individu yang aktivitasnya fleksibel. Ini maksudnya, jika pengguna tinggal sendirian, juga lebih memilih menonton serial dan film seorang diri di rumah maupun di perjalanan, maka paket ponsel senilai Rp54.000 per bulan adalah pilihan yang tepat. Memilih paket ini, pengguna dapat menjelajah Netflix di satu ponsel atau tablet per pemutaran dan menikmati berbagai fitur yang menarik. Pengguna juga bisa langsung berbagi cerita yang antar sesama yang dapat ditemukan di Netflix melalui media sosial. Paket kedua yaitu paket dasar, di mana khusus pengguna individu yang ingin memiliki fitur yang lebih lengkap. Maksudnya, jika pengguna ingin dengan mudah berpindah dari ponsel, laptop, dan televisi ketika sedang menonton sesuatu, maka paket dasar senilai Rp120.000 per bulan adalah pilihan terbaik untuk jenis pengguna ini. Paket ini memungkinkan pengguna menikmati tayangan Netflix di satu perangkat, seperti ponsel tablet, TV, laptop, atau komputer, per pemutaran, sehingga pengguna dapat memenuhi hari dengan menonton tayangan favoritnya di ponsel sambil menikmati sarapan, kemudian melanjutkannya di laptop atau televisi. Paket yang ketiga yaitu paket standar, yaitu khusus pengguna yang hidup berpasangan atau berbagi dengan tetangga. Ini maksudnya, apabila pengguna tinggal bersama pasangan atau berbagi apartemen dengan teman, disarankan untuk memilih paket standar senilai Rp153.000 per bulan. Paket ini menawarkan fitur video XD untuk meningkatkan pengalaman menonton di TV maupun berkualitas, serta memungkinkan pengguna menikmati tayangan Netflix di 2 perangkat sekaligus. Paket yang keempat yaitu paket premium.
yaitu khusus pengguna yang ramai seperti keluarga atau teman dengan fitur yang berkualitas tinggi. Jika pengguna tinggal bersama dengan orang tua atau anak-anak, paket premium senilai 186.000 per bulan adalah pilihan yang paling sesuai dengan keluarga. Paket ini memungkinkan pengguna menonton Netflix di 4 perangkat sekaligus, seperti ponsel, tablet, TV, laptop, atau komputer. Paket premium ini juga menawarkan kualitas video beresolusi 4K NXDR untuk semakin meningkatkan pengalaman dalam menikmati beragam tawaran berkualitas dalam berbagai genre di Netflix. Boleh tolong di next? Nah, selanjutnya itu fitur-fitur Netflix. Netflix tidak hanya menjadi salah satu layanan streaming paling lama, namun juga yang terbaik dengan segudang konten original untuk dinikmati baik itu film ataupun series. Netflix tersedia di hampir setiap perangkat dan punya biaya langganan yang terhitung terjangkau. Netflix memiliki beberapa fitur andalan yang dapat memudahkan penggunanya dalam menggunakan aplikasinya. Seperti fitur yang pertama yaitu My List, yaitu di mana ribuan film atau series berbeda untuk ditonton. Netflix membuat fitur bernama My List ini yang notabene merupakan playlist untuk film atau series yang ingin pengguna tonton. Selain itu, film atau series yang sudah ditonton juga tidak langsung hilang di My List, sehingga penonton harus menghapusnya secara manual. Fitur kedua yaitu histori tontonan. Netflix tahu penggunanya tidak menonton film atau series apa, namun untuk alasan yang tidak ketahui, Netflix tetap menampilkan film atau series itu pada halaman utama. Netflix bahkan sempat punya baris sendiri bernama Watch It Again yang berisi film atau series yang telah pengguna tonton. Fitur yang ketiga yaitu spoiler pada deskripsi, yang dimana sebagian besar series yang mereka rilis Netflix selalu merilisnya sekaligus, sehingga cocok untuk mereka yang gemar melakukan binge watching, namun format perilisan semacam itu membuat pengguna jadi rentan terkena spoiler. Sebab, di samping thumbnail, Netflix juga memberi deskripsi di setiap episode. Beberapa di antaranya terkadang mengandung spoiler yang meski kecil atau minor, namun tetap dapat memberikan sedikit detail cerita film bagi beberapa orang. Fitur yang keempat, menonton dengan banyak orang secara bersamaan. Yang dimana ada banyak cara untuk menonton bersama dengan banyak orang secara bersamaan. Netflix memberikan fitur Netflix Party sehingga orang-orang bisa nonton secara bersamaan. Namun, pengguna juga dapat menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Zoom, media sharing, yang dimana sehingga orang-orang dapat menonton bersama dengan orang lain. Fitur yang kelima yaitu mudah untuk mengakses kategori tersembunyi. Nah, ini maksudnya Netflix mempunyai segudang kategori tersembunyi untuk mengorganisir konten mereka agar lebih rapi. Beberapa di antaranya merupakan kategori non-spesifik seperti misteri dan barat. Namun, ada cukup banyak yang spesifik seperti berdasarkan buku anak-anak dan komedi gelap. Selain via nama, kategori tersembunyi itu juga bisa diakses melalui kode angka. Pengguna bisa dengan mudah mengakses kategori-kategori tersebut, namun tentu harus hafal dengan nama ataupun kode dari kategori yang terkait. Fitur yang terakhir yaitu fitur soal rating dari berbagai sumber, yaitu Netflix merupakan sistem rating berbasis bintang. Namun kini mereka menggantinya dengan jempol ke atas untuk suka dan jempol ke bawah untuk tidak suka. Ini untuk memberitahu pengguna mana konten yang layak ditonton, dan Netflix memberi info tersebut dalam bentuk persentase kecocokan. Semakin tinggi persentase yang muncul, maka semakin tinggi pula dan cocok film atau series terkait dengan selera pengguna tersebut. Sistem rating baru dan cara membantu pengguna untuk menemukan konten tepat via persentase. Boleh tolong di next. Selanjutnya yaitu manajemen Big Data Netflix. Netflix, sebuah layanan streaming yang berbasis langganan ini,
Mendulung sukses dengan memberikan layanan konsumen yang sifatnya personal. Hal ini tidak lepas dari peran Big Data Analytics Software yang mengumpulkan lebih dari 150 juta pelanggannya dan mengamati interaksi dan respon mereka terhadap sebuah tayangan. Mulai dari jam berapa mereka bisa menonton, device apa yang mereka gunakan, dan apakah seseorang menonton sebuah tayangan sampai habis atau tidak. Informasi ini kemudian dipakai Netflix untuk kembali merekomendasikan film dan serial televisi yang sesuai dengan perilaku penontonnya. Boleh tolong di next. Lalu, cara Netflix memperoleh big data. Netflix memperoleh big data dengan cara menggunakan profil bio dari para membernya. Waktu pertama membuat akun pun kita bisa memilih genre film apakah yang mau kita tonton. Dari situ, Netflix bisa memberikan rekomendasi film yang satu genre dengan apa yang kita inginkan. Berikut yang digunakan Netflix guna mempermudah menganalisis hal yang diinginkan para penggunanya. Yang pertama dari ratings. Nah, kinerja rating pun dapat membuat aplikasi ini semakin merekomendasi untuk dimiliki. Sebab, dengan jumlah rating yang tinggi, pasti banyak masyarakat yang menggunakannya dengan puas karena apa yang telah mereka rasakan berkat aplikasi ini, rating sangatlah penting. Sebab melalui hal tersebut juga bisa membuat pihak Netflix mengetahui sampai mana jasa mereka telah dirasakan oleh user atau member dan melalui rating dapat mempermudah kita untuk mendapat rekomendasi film. Selanjutnya yaitu nature of show. Terkadang timbul perasaan bosan dengan hanya menonton atau melihat film-film horor, action, adventure, dan lain-lain. Di sini, Netflix menyediakan konten nature of show dengan isi berbagai macam tayangan yang bertemakan flora dan fauna, di mana bagaimana kehidupan binatang liar, tanaman yang mungkin jarang kita lihat besar, kemungkinan bisa tahu melalui konten ini. Lalu selanjutnya itu credit calculation, yaitu untuk menikmati layanan Netflix ini, para pengguna bisa membayarnya melalui kartu kredit tanpa harus melunasi terlebih dahulu. Setelah itu bisa mengakses aplikasi Netflix ini, yaitu melalui langkah-langkah yang sangatlah bagus demi bisa memberikan keringanan bagi para penggunanya, yaitu seperti device, yang dimana aplikasi Netflix pun sudah bisa di-download melalui Play Store maupun App Store, yang dimana diciptakan sebuah aplikasi ini bisa membuat para member atau penggunanya bisa melihat film favorit mereka tanpa menggunakan TV kabel. Sehingga dimanapun kita berada, asal jaringan provider masih bisa didapatkan, maka kita bisa mengakses Netflix ini. Lalu rewatch program, yaitu program ini dirancang agar bisa melakukan rewatch program di mana kita bisa kembali menayangkan atau film yang sudah kita lihat dapat kita lihat lagi tanpa ada jumlah tertentu untuk mengakses rewatch program. Search, kita dapat mencari film, TV media, drama Korea, atau drama lainnya melalui kontak bertuliskan search. Hanya dengan menginput huruf pertama dari film tersebut, terkadang sudah terdapat film yang kita inginkan. Lalu keluar bersama dengan film yang sama huruf awalnya dengan yang kita inginkan. Lalu, program pause time. Ini maksudnya agar tidak terlewatkan acara maupun film yang kita tonton. Kita dapat menggunakan pause time ini agar dapat menghentikan apa yang kita tonton bila mana kita ada kegiatan lain yang tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga kita tidak dapat atau melewati bagian yang mungkin menjadi plot sebuah acara, film, maupun drama yang kita lihat. Yang terakhir, watch history. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan watch history di mana berfungsi sebagai drama, film, acara apa saja yang pernah kita tonton. Dan hal ini juga dapat membantu kita untuk mengontrol teman-teman kita atau adik kita yang melihat film, drama, maupun acara di Netflix yang kita tonton tanpa ketahuan. Itulah cara Netflix memperoleh big data yang dilakukan oleh Netflix untuk mempermudah para penggunanya dalam menikmati dan nyaman dalam menggunakan aplikasi Netflix. Boleh tolong di next. Netflix mengelola big data. Setiap pengguna yang mengakses layanan Netflix akan menyimpan informasi yang menjadi data, lalu Netflix akan mengolahnya sehingga Netflix membantu menemukan acara atau film untuk dinikmati dengan mudah. Netflix memperkirakan kemungkinan judul tertentu dalam katalog mereka
akan ditonton berdasarkan sejumlah faktor termasuk interaksi dengan layanan Netflix seperti reward streaming dan bagaimana pengguna menilai judul lainnya. Lalu, anggota lain dengan selera dan preferensi yang sama tentang layanan Netflix terkait dengan informasi tentang judul seperti genre, kategori, aktor, tahun rilis, dan sebagainya. Setelah mengetahui acara yang telah ditonton di Netflix, untuk menyelesaikan sasaran sebaik-baiknya, Netflix juga melihat hal-hal seperti waktu menonton, perangkat yang digunakan untuk menonton Netflix, dan durasi menonton. Semua bagian data ini digunakan sebagai masukan yang mereka proses dalam algoritma mereka, yang dimana pengertian algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang diikuti dalam operasi pemecahan masalah, di mana dari data yang telah diproses akan membuat sistem rekomendasi yang tidak termasuk informasi demografis seperti usia atau jenis kelamin, sehingga bagian dari proses pengambilan keputusan ini dapat berjalan dengan baik. Jika tidak melihat acara yang ingin ditonton, pengguna dapat mencari di seluruh katalog yang tersedia di negara pengguna. Netflix mencoba membuat pencarian semudah dan secepat mungkin saat memasukkan query penelusuran. Hasil teratas yang Netflix kembalikan didasarkan pada tindakan anggota lain yang telah memasukkan query yang sama atau serupa. Hal-hal bagaimana Netflix bekerja dalam mengolah data dari waktu ke waktu dan bagaimana informasi ini mengetahui atau mempengaruhi acara yang disajikan untuk pengguna seperti langsung memulai dalam sistem rekomendasi. Ini maksudnya saat membuat akun Netflix atau menambahkan profil baru di akun, Netflix akan meminta memilih beberapa judul yang disukai. Netflix akan menggunakan judul tersebut untuk langsung memulai rekomendasi, sehingga saat memilih beberapa judul yang disukai, bersifat opsional. Jika memilih untuk membatalkan langkah ini, maka pihak Netflix akan memulai dengan serangkaian judul yang beragam dan populer untuk mulai ditonton. Setelah memulai menonton, judul pada layanan ini akan mengungguli setiap preferensi awal yang diberikan kepada Netflix. Dan selama terus menonton seiring waktu, judul yang ditonton baru-baru ini akan lebih diutamakan daripada judul yang ditonton masa lalu dalam hal mendorong rekomendasi sistem Netflix. Lalu selanjutnya yaitu baris, peringkat, representasi judul, di mana selain memilih judul yang akan dimasukkan dalam baris di beranda Netflix, sistem mereka juga akan memberi peringkat setiap judul dalam baris dan kemudian memberi peringkat pada baris itu sendiri. Menggunakan algoritma dan sistem yang kompleks untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Dengan kata lain, saat pelanggan memiliki situs Netflix, sistem mereka telah memberi peringkat pada judul dengan cara yang dirancang untuk menyajikan urutan judul terbaik yang mungkin akan dinikmati pelanggan. Di setiap baris ada 3 lapisan personalisasi, yang dimana pilihan baris, misalnya terus menonton, sedang tren, dan komedi pemenang penghargaan dan sebagainya. Lalu, judul yang ditampilkan dalam baris. Lalu yang terakhir, peringkat judul tersebut. Nah, baris yang paling direkomendasi akan ditampilkan teratas. Judul yang paling direkomendasikan dimulai dari kiri dan ke kanan setiap barisnya, kecuali jika bahasa Arab atau Ibrani dipilih sebagai bahasa dalam sistem Netflix, rekomendasi akan dimulai dari kanan ke kiri. Lalu, selanjutnya, Netflix meningkatkan sistem rekomendasi, yang dimana Netflix menerima masukan dari setiap kunjungan ke layanan Netflix dan terus melatih algoritma mereka dengan sinyal tersebut untuk meningkatkan keakuratan prediksi tentang judul yang kemungkinan besar akan ditonton. Data, algoritma, dan sistem komputasi ini, Netflix akan terus saling memberi masukan untuk menghasilkan rekomendasi baru agar guna menyediakan produk yang akan menghibur dan sesuai dengan minat para penggunanya. Boleh tolong di next? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas yang ada dalam Netflix saat menggunakan big data. Nah, Netflix ini dapat membuktikan bahwa mereka tuh dapat memprediksi film-film yang akan viral, dalam artian akan banyak difavoritkan oleh masyarakat. Nah, Netflix memanfaatkan pola kebiasaan menonton pelanggannya. Jadi mereka menyimpan, memantau, dan menganalisis semua data pengguna
untuk dijadikan sumber keputusan dalam menentukan program TV mana yang paling diinginkan oleh pengguna. Nah, hal ini tuh membuat kita menikmati setiap film yang ada pada Netflix dan terus menghamburkan uang untuk berlangganan. Next. Nah, aktivitas pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana sih si Netflix ini menggunakan big data dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, sebelum saya membahas cara Netflix menggunakan data untuk membuat sistem rekomendasi yang akurat, nah kita harus tahu nih dua jenis sistem rekomendasi yang umum digunakan. Yang pertama itu ada content based system. Nah, jadi content based system ini adalah sistem rekomendasi yang dibuat berdasarkan film yang ditonton oleh pengguna. Nah, yang kedua itu ada collaborative filtering system. Artinya sistem rekomendasi berdasarkan profil user yang mirip. Jadi misalnya kalau misalnya profil A dan profil B ini mirip, maka profil A dan profil B akan mendapatkan rekomendasi film yang sama. Nah, jadi mana nih Netflix yang dipakai sistemnya? Nah, tapi Netflix nggak pakai keduanya, tetapi Netflix menggunakan sistem rekomendasi hybrid. Hybrid recommender atau hybrid recommender system. Nah, hybrid recommender system itu apa? Jadi hybrid recommender system ini adalah sebuah rekomendasi yang memanfaatkan dua metode menjadi satu untuk menghasilkan output. Menurut kita di tahun 2018. Nah, metode hybrid ini muncul karena masalah yang terjadi di metode collaborative filtering, yaitu kurangnya informasi karena ketergantungan domain, dan masalah content based itu yaitu kurangnya informasi karena berdasarkan pilihan orang-orang. Dengan adanya metode hybrid ini, kita bisa mengatasi masalah tersebut dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, sistem ini tuh dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dibandingkan kedua sistem pendahulunya. Next. Nah, setelah saya menjelaskan bagaimana cara bagaimana Netflix menggunakan big data, nah selanjutnya saya akan misalkan big data ini dapat meningkatkan audiens di Netflix gitu. Nah, jadi waktu itu banyak bisnis yang belum mengenali atau memanfaatkan big data. Tapi Netflix ini tuh sudah terlebih dahulu menggunakan big data untuk memaksimalkan kepuasan penggunanya. Nah, bagaimana sih big data dapat meningkatkan kepuasan penggunanya? Yaitu konten film yang ditayangkan itu diurutkan berdasarkan analisis. Apakah pengguna ini akan terus menonton atau menonton ulang? Atau apakah pengguna ini akan berhenti menonton karena menganggap konten tersebut tuh kurang menarik? Nah, ini semua itu disebut dengan algoritma affinity yang akan merekomendasikan konten film yang mirip dengan konten yang baru saja ditonton pengguna. Nah, Netflix spill fakta bahwa audiens Netflix ini tuh cenderung ingin mengkonsumsi konten yang serupa dengan yang baru saja mereka konsumsi. Nah, dari sini kita akan melihat dengan adanya big data, Netflix ini akan menayangkan film-film atau series tuh yang viral dan sesuai dengan minat pengguna. Jadi sehingga hal ini tuh akan mengundang banyak audiens baru dan berdampak menambah pengguna Netflix. Nah, dengan ada big data juga, saat pengguna membuka Netflix itu, saat kita bingung nih mau nonton apa, nantinya tuh akan ada fitur putar apa saja yang akan menyesuaikan dengan ke preferensi pengguna. Nah, hal ini tuh akan meningkatkan audiens Netflix, yaitu dari tahun 2020 itu Netflix ada 148 juta subscriber. Di tahun 2022 itu menjadi 222 juta subscriber. Nah, artinya itu adalah ada kenaikan sebesar 67% dalam 2 tahun. Dan terbukti di sini tuh ada campur tangan dalam big data dalam kesuksesan kenaikan audiens Netflix. Selanjutnya ini kalau misalnya kita udah ada kenaikan audiens, berarti Netflix ini otomatis akan mendapatkan laba yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi setelah saya cari tahu bahwa di quarterly di 2020 Netflix ini mencatat labanya itu sebesar $2.761.395. Nah, lalu laba ini tuh meningkat di tahun 2021 sebesar $5.116.228, di mana presentasi kenaikan laba Netflix ini adalah 55%. Nah, dampak positif ini juga kita ditimbulkan dengan bertambahnya jumlah weighted average shares of common stock outstanding. Nah, di tahun 2020 ini ada 449.922 saham yang beredar. Nah, lalu mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan persentase 10%. Nah, ini menunjukkan bahwa big data itu dapat meningkatkan audiens
audiens Netflix, nah otomatis akan berdampak kepada laba perusahaan dan juga saham dari si Netflix itu sendiri. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi Netflix sendiri adalah salah satu penyedia layanan pengaliran yaitu streaming media digital yang didirikan pada tahun 2008 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scotts Valley, California. Netflix sendiri memiliki visi misi yaitu menghibur dunia melalui berbagai serial TV, dokumenter, film panjang, dan game seluler terbaik di kelasnya. Lalu, layanan Netflix sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah paket ponsel, yang kedua adalah paket dasar, yang ketiga adalah paket standar, dan yang keempat adalah paket premium. Di saat banyak bisnis yang belum mengenali dan memanfaatkan big data, Netflix sendiri sudah terlebih dahulu menggunakan big data untuk memaksimalkan kepuasan penggunanya. Dengan cara konten film yang ditayangkan diurutkan berdasarkan analisis apakah pengguna akan terus menonton atau menonton ulang, atau apakah pengguna akan berhenti menonton karena menganggap konten tersebut kurang menarik. Netflix memperoleh big data dengan cara menggunakan profil bio dari para membernya. Waktu pertama membuat akun pun kita bisa memilih genre film apakah yang mau kita nonton. Dari situ, Netflix bisa memberikan rekomendasi film yang satu genre dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kelompok kami dapatkan, ada beberapa saran untuk perusahaan Netflix yang dapat digunakan untuk meningkatkan niat konsumen agar berkelanjutan menggunakan Netflix. Di antaranya itu, yang pertama, meningkatkan informasi dari konten-konten yang diberikan kepada penggunanya. Netflix dapat terus meningkatkan informasi dari konten-konten yang diberikan kepada penggunanya. Dengan beragamnya konten yang dimiliki oleh Netflix, kiranya Netflix dapat menambahkan tautan informasi mengenai director, aktor atau aktris, dan studio yang berperan dalam suatu konten. Selanjutnya, saran yang kedua, harga yang lebih terjangkau di setiap kalangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen memakai Netflix secara berkelanjutan adalah tingkat harga. Ketika harga yang dipatok sangat tinggi, pengguna akan cenderung berpindah aplikasi atau menggunakan aplikasi tontonan yang lainnya yang harganya lebih rendah. Sehingga upaya yang perlu diterapkan oleh Netflix adalah dengan menyediakan pilihan berlangganan dengan jangka waktu yang lebih pendek serta memberikan promo atau harga khusus pada periode-periode tertentu. Dan saran yang ketiga, memberikan fitur komen yang memungkinkan setiap pengguna untuk dapat mengomentari setiap konten yang terdapat di Netflix. Pengguna akan cenderung memiliki keinginan terus memakai Netflix yang tinggi ketika mereka sudah memiliki sikap atau perilaku yang positif dalam penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh Netflix menurut kelompok kami, Netflix dapat memberikan bonus fitur untuk setiap konten Netflix original serta memberikan fitur komen yang memungkinkan setiap pengguna untuk dapat mengomentari setiap komen yang terdapat di Netflix. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.